صلاة الله سلام الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pagi yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali lewat media yang sama-sama kita cintai bersama ini. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang tafsir singkat daripada ayat kursi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa sahabat Ubay ibn Ka'ab ini adalah seorang sahabat dari sederetan para sahabat yang diunggulkan dari segi Al-Quran. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mempercayakan dia untuk menjadi imam tarawih di zamannya. Dan Nabi SAW pernah menghabarkan kepada Ubay ibn Ka'ab bahwa namanya disebut-sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi SAW suatu ketika pernah memanggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian menanyakan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang paling agung. Kata Nabi SAW, "Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abal Munzir, maksudnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu apa? Maka Ubay mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tentu ini sebagai adab. Walaupun dia tahu jawabannya. Akan tetapi, adab seorang sahabat kepada Nabi SAW tidak mau mendahulukan perkataan Rasul dibandingkan perkataan mereka. Tapi Nabi SAW terus mendesak dan mengatakan, Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abal Munzir, tahukah kamu satu ayat dalam kitab Allah yang paling agung? Maka Ubay mengatakan, Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kemudian Ubay pun membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum ila akhiril ayat. Maka Nabi SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, Wallahi liyahni'akal ilmu ya Abal Munzir. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagimu untuk mendapatkan ilmu, wahai Abal Munzir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran melebihi ayat kursi. Walaupun semua ayat dalam Al-Quran adalah kalamullah, tapi kalamullah juga memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pembendaharaan kaum muslimin, Baitul Mal. Satu malam datanglah pencuri makanan dari Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah pun menangkap pencuri ini. Kemudian tiba-tiba pencuri ini mengatakan, "Inni muhtajun wa alayya iyal wa li hajatun syadid." Wahai Abu Hurairah, aku ini orang yang sangat menghajatkan makanan ini. Aku punya banyak keluarga. Wa li hajatun syadidatun. Dan aku sangat berhajat dengan makanan ini. Keluargaku, mereka sedang kelaparan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun melepaskan pencuri ini. Kemudian Nabi SAW keesokan harinya mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma fa'ala asirukal bariha." Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan pencuri yang kau tangkap semalam itu? Maka Abu Hurairah menceritakan bahwa dia melepaskannya disebabkan dia sangat berhajat dengan makanan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti malam dia akan datang lagi. Akhirnya kemudian apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi kenyataan. Orang itu datang lagi. Dan mencuri lagi. Dan ketangkap lagi. Kemudian alasannya sama. Dia adalah orang yang sangat berhajat dengan makanan itu. Dia dan keluarganya serta anak-anaknya. Maka Abu Hurairah pun kemudian kasihan dan melepaskan kembali. Sampai ketiga kalinya. Kata Abu Hurairah, tidak mungkin saya lepas dirimu. Karena engkau sudah ketiga kali mengambil makanan ini. Saya akan laporkan dirimu kepada Nabi SAW. Tiba-tiba orang ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Tetapi syaratnya setelah itu lepaskan aku." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kalimat yang akan kau ajarkan itu? Maka kemudian orang ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashik, faqra ayatal kursi." Wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, kau hendak tidur, maka jangan lupa membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Kalau engkau membaca ayat ini, maka engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syaitan yang berani mendekatimu. Akhirnya kemudian Abu Hurairah pun melepaskan orang ini. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya, "Ma fa'ala asirukal bariha ya Abu Hurairah?" Apa yang kau lakukan dengan pencuri yang kau tangkap semalam itu? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia mengajarkan beberapa kalimat, mengajarkan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur dan dijanjikan Allah akan memberikan penjagaan dan syaitan tidak akan mendekatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang yang kau tangkap semalam itu?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syaitan." Yang kau tangkap itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu telah benar. Mengajarkan ayat kursi. Yang kau baca sebelum tidur, dia tidak akan mendekat darimu dan engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah wahai Abu Hurairah, setan itu adalah pendusta. Khusus dalam bab ini dia benar. Tetapi selain ini semua setan itu pendusta.
Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya Abu Hurairah membacanya dan kita semua membacanya, maka setan yang memberitahu bahwa dia tidak akan mendekat kita. Dan dia takut dengan kita ketika kita membaca ayat ini. Luar biasa. Ayat yang bisa menakuti syaitan lewat lisan syaitan sendiri. Itulah ayat kursi. Bahkan hadis dari Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannah illa an yamut." Siapapun yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam sorga selain kematiannya. Maknanya, siapapun yang mendawamkan membaca surah atau ayat kursi setelah sholat, maka Allah memberikan jaminan dengan sorganya. Subhanallah. Kenikmatan mana lagi orang mendapatkan jaminan masuk sorga? Cukup mendawamkan membaca ayat kursi setelah sholat. Oleh karena itulah maka jangan pernah tinggalkan ayat yang mulia ini. Karena banyak sekali faedahnya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, siapapun yang membaca surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, di rumahnya maka syaitan akan lari. Dalam riwayat, siapa yang membaca ayat kursi di rumahnya maka syaitan akan lari. Dari sini menunjukkan bahwa mengusir setan dalam Islam itu sangat mudah sekali. Cukup Anda membaca surah Al-Baqarah. Kalaupun mungkin terlampau panjang, mungkin bosan membacanya, maka Anda cukup membacakan ayat kursi saja. Itu sudah membuat syaitan lari. Takut dengan ayat kursi yang kita baca dan diniatkan untuk mengusir syaitan. Bahkan subhanallah, ada sebuah kisah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi dikisahkan bahwa suatu ketika dia memiliki satu bejana dari tamr, dari satu gantang dari kurma kering. Setiap hari kurma itu berkurang dan berkurang. Curigalah kemudian Muhammad, sahabat ini, kemudian memperhatikan siapa yang mengambil tamar itu. Rupanya malam-malam itu dia melihat ada bayangan, semacam anak kecil yang mendekati tamar itu. Rupanya ketika ditanya siapa dia, orang ini mengatakan, saya adalah jin. Kemudian ketika melihat tangannya, rupanya tangannya berbulu seperti tangan anjing. Maka dia pun ketakutan. Kemudian mengatakan, apa yang bisa membuat dirimu menghindar dariku? Maka kemudian makhluk yang aneh ini mengajarkan ayat kursi kepada sahabat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia pun mengatakan, siapa yang membaca di pagi hari, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai sore hari. Siapa yang membaca di sore hari, dia tidak akan diganggu sampai pagi hari. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Dijadikan azkar, zikir pagi dan juga petang, untuk menghindarkan kita dari syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak lagi keutamaan ayat kursi kalau kita bentangkan. Tapi yang ingin
saya berikan penjelasan sedikit tentang ayat kursi ini. Ayat kursi ini adalah ayat yang menjawab setiap orang yang bertanya, Man huwallah? Siapa itu Allah? Kalau ada orang yang bertanya soal siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa zat yang selama ini kita sembah, maka jawabannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah Allah. Inilah Allah. Kalau Anda bertanya siapa Allah, inilah Allah. Allah, la ilaha illahu. Dia adalah zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Ketika orang-orang Nasrani, mereka salah mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka dengan mengatakan dia adalah anak Tuhan. Dia adalah satu di antara tiga Tuhan. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika orang-orang Nasrani salah mensifatkan Tuhan dan mengatakan Uzair ibnullah. Ketika orang-orang As-Sabi'ah, mereka tersesat. Menyembah bintang-bintang. Dan dikatakan itu Allah. Ketika orang-orang musyrik Arab, mereka tersesat dengan menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Khubal, Saif dan Nailah, dan seluruh sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui siapa Allah yang kita sembah. Karena Allah sendiri telah mensifatkan dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, zat yang pantas untuk disembah, dan yang lainnya tidak pantas untuk disembah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. Illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Dialah la ilaha illahu. Dialah zat yang pantas disembah. Selainnya tidak akan pantas disembah. Bagaimana akan pantas disembah? Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak memiliki secuil kekuasaan di langit dan di bumi. Bagaimana mereka pantas disembah? Karena zat yang pantas disembah adalah zat yang maha mengatur, memiliki, menguasai, menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah, la ilaha illahu. Zat yang tidak berhak disembah kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka dalam ayat kursi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai membagi dua bagian. 5 kalimat bicara soal peniadaan terhadap sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang mencacati Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiadakan. Dan 5 kalimat dalam ayat kursi menetapkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la ilaha illallah. Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. La ilaha itu artinya membuang, illallah itu artinya menetapkan. Maka ayat kursi itulah sebagai jawaban daripada la ilaha illallah. Kalau Anda ditanya siapa Allah, maka jawablah dengan ayat kursi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Zat yang maha hidup sempurna, tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak pula diakhiri dengan kehancuran. Makhluk selain Allah Subhanahu wa taala didahului dengan ketidakadaan, kemudian Allah ciptakan menjadi ada dan diakhiri dengan kehancuran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua manusia akan hancur, semua makhluk akan hancur. Dan yang tetap hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, yang tegak berdiri sendiri tanpa berhajat kepada yang lainnya. Al-Qayyum, di mana seluruh makhluk-makhluknya berhajat kepadanya. Dialah As-Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali nasib mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qayyum. Dan Allah tidak berhajat kepada mereka, sementara mereka sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samad. Semua orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh dengan kekantukan, apalagi dengan tidur. Kapanpun Anda mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendengar setiap seruan doa kita. Karena Dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kapanpun Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ijabah semua permintaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Semua keinginan kita, hajat-hajat kita. Apakah Anda meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah Anda meminta kesehatan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah Anda meminta keturunan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah Anda meminta pekerjaan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah Anda meminta diampuni dosa-dosanya? Maka pasti Allah akan mendengarnya. Karena Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur. Beda dengan kita. Kita adalah makhluk yang dipaksa oleh kantuk dan dipaksa oleh tidur. Betapa hebatnya manusia menahan kantuk dan tidur. Pasti dia terkantuk dan pasti dia tertidur. Tetapi seandainya manusia terkantuk dan tertidur pula sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan hajat dan kebutuhan apa yang kita minta. Luar biasa. Siapa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang berserikat dengan Allah Azza wa Jalla memiliki langit dan bumi, menguasai alam semesta. Bahkan menciptakan seekor lalat pun mereka tidak sanggup. Bagaimana mungkin menciptakan langit dan bumi? Artinya, zat yang menguasai alam semesta, langitnya, buminya, sampai kita sendiri manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya zat yang memiliki segalanya, dialah zat yang pantas untuk kita sembah. Adapun selain daripada Allah Azza wa Jalla, berhala-berhala itu, patung-patung itu, yang terbuat terkadang dari bebatuan dan pepohonan, atau berhala-berhala yang lainnya, mereka bukan pemilik langit dan bumi. Bahkan mereka sendiri tercipta oleh tangan-tangan manusia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik sekalipun tidak yakin dengan kata-katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu
ma baina aydihim wa ma khalfahum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kekuasaannya secara mutlak bahwa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah berpindah bahwa Allah pun memiliki pengetahuan secara mutlak baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dunia, baik yang ada di akhirat. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menjangkau semuanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, bahkan sesuatu yang mustahil terjadi kalau terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aydihim, yang di depan mereka, yang dan juga yang di belakang mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Allah tahu dengan perkara dunia dan Allah tahu dengan perkara akhirat. Ataupun Allah tahu tentang perkara yang sudah lewat, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Tapi selain daripada Allah, tidak ada yang tahu. Berhala-berhala itu tidak tahu nasib-nasib kita. Maka jangan pernah mengadu kepada berhala. Patung-patung dan sonam-sonam itu, mereka tidak tahu soal nasib kita, soal kehidupan kita. Berapa rizki yang akan kita dapati, berapa usia yang kita akan jalani, di mana kita akan mati, mereka tidak tahu. Maka zat yang tidak tahu tidak pantas untuk disembah. Tapi zat yang maha tahu segala-segalanya. Bahkan Allah tahu tentang hajat dan kebutuhan kita. Allah tahu apa yang dihajatkan dalam hati kita. Allah tahu, semua Allah tahu. Sehingga dialah pantas untuk disembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada makhluk yang bisa meliputi ilmu Allah. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi ilmu Allah. Berapalah pengetahuan kita. Khidir alaihi salam pernah bicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam saat naik perahu. Kemudian dilihatnya ada burung menukik ke lautan, kemudian meneguk sesuap air, kemudian terbang kembali. Kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, ya Musa, tahukah engkau ilmuku dan ilmumu hanya seteguk air yang diminum oleh burung itu. Sementara ilmu Allah itu bagaikan lautan yang terhampar tanpa bertepi. Dari yang seteguk itulah ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pemikir, ada yang jadi penemu, dan begitu seterusnya. Tetapi seandainya ilmu manusia dikumpulkan satu dunia sekalipun jin dan manusia serta malaikatnya, maka ilmu kita semua hanya satu tetes dibandingkan ilmu Allah seluas lautan yang terbentang itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kita ini diberikan ilmu hanya sedikit oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sedikit itulah diperebutkan oleh banyak manusia. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu artinya tempat berpijaknya kedua kaki Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menjelaskan besarnya arsy Allah. Cukup Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat berpijak kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Itu saja sudah meliputi langit dan bumi. Yang kalau dibandingkan antara langit dan bumi dan kursi itu seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Cincin itulah langit dan buminya, padang pasir itu adalah kursinya. Bagaimana dengan arsy? Bagaimana dengan Sang Khalik pencipta segala sesuatu? Allahu Akbar. Tentu Allah lebih besar dibandingkan semua makhluknya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak akan berat ketika menjaga langit dan bumi. Ya, karena semua bergantung kepada Allah. Semua berhajat kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Allah tahu segala-galanya. Allah lah yang memiliki langit dan bumi, menguasai dan mengaturnya. Sehingga tidak ada keberatan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dialah zat yang maha tinggi. Tinggi secara zatnya. Tinggi secara kekuasaannya. Tinggi secara hukumnya. Azim, besar secara zatnya. Besar secara kekuasaannya. Dan besar segala-galanya. Itulah Allah. La ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat sekalipun tidak sanggup memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara tafsir singkat dari ayat kursi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salatullah, salam